Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa arahan-arahan, beberapa bimbingan yang masih terkait dengan haji dan umrah. Insya Allah ya, bulan ini jamaah-jamaah haji dari Indonesia sudah mulai berangkat, dan untuk gelombang pertama ini banyak yang ke Madinah. Begitu juga nanti gelombang kedua, insya Allah kalau gelombang kedua itu ya, para jamaah akan ke Mekah terlebih dahulu, kemudian setelah hajian barulah ya, ziarah ke Madinah. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh. Nanti pada saat musim umroh, ada yang langsung ke Madinah, ada juga ya setelah umroh, kemudian berkunjung ke kota suci Madinah. Nah, di sini Abah akan menjelaskan mengenai keutamaan orang yang beribadah di Masjid Quba. Jadi, pada saat Bapak dan Ibu haji, insya Allah Bapak Ibu ya, berkesempatan untuk berkunjung ke Madinah. Begitu juga dengan orang yang umroh. Nah, untuk itu, di sini Abah mengingatkan, karena besarnya pahala pada saat seseorang itu ibadah di Masjid Quba, untuk itu Abah akan menjelaskan pahalanya, dan juga cara-caranya, dan juga sedikit ya, sejarah mengenai Masjid Quba. Jadi pada saat Nabi ya, berada di Mekah, kemudian Nabi mengajak ya, keluarganya, kemudian para sahabatnya, ya, dan juga orang-orang yang berada di Mekah untuk bisa masuk Islam dan juga meninggalkan kemusyrikan. Hanya saja ya, cobaan Nabi jelas mereka itu ya tidak menerima begitu saja. Bahkan ya, terakhirnya itu Nabi akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian ya, sejarahnya itu menjelaskan bahwa Nabi ya, mendapatkan wahyu dari Allah supaya hijrah ke Madinah. Nah, pada saat Nabi hijrah ke Madinah, disitulah dihitung tahun Hijriah. Ya, jadi tahun Hijriah itu dihitung pada saat Nabi memulai hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian di perjalanan Nabi ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar ya, menuju ke Madinah. Hanya saja sebelum sampai ya, ke Yastrib, kalau zaman dulu Madinah itu namanya Yastrib, Nabi itu singgah di suatu tempat yang sekarang terkenal dengan perkampungan Quba. Jadi Quba itu zaman dulunya itu ada sumur ya, namanya sumur Quba. Kemudian perkampungan Quba itu dihuni oleh kabilah Amr bin Auf. Nah, pada saat orang-orang Yastrib, orang-orang Madinah pada saat itu mendengar bahwa Nabi akan datang ke kota Madinah, dengan sukacita, bahagia mereka menyambut Nabi dan sahabatnya. Nah, kemudian pada saat Nabi berada di perkampungan Quba, Nabi kemudian membangun masjid di tanah ya, milik keluarga Kalsum bin Hadam. Kurang lebih luasnya itu 1.200 meter. Nah, disitulah Nabi membangun pertama kali dalam sejarah Islam itu membangun masjid. Jadi Masjid Quba ini merupakan masjid yang pertama kali dibangun. Ya. Nah, kemudian Nabi bersama para sahabatnya secara terang-terangan melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Quba. Nah, itu sedikit sejarah mengenai Masjid Quba. Dan jaraknya, jadi Masjid Quba ini kurang lebih sekitar 5 km, ya 4-5 km dari Masjid Nabawi. Apabila Bapak Ibu hajinya haji mandiri
atau barangkali ada yang umroh ingin berkunjung ke Masjid Kuba, caranya itu adalah silahkan Bapak dan Ibu menanyakan Masjid Abu Bakar. Jadi Masjid Abu Bakar ini tidak jauh dari pelataran Masjid Nabawi. Nah kemudian di belakang Masjid Abu Bakar, tidak jauh dari Masjid Abu Bakar itu terdapat ya, mobil warnanya putih, ya, mirip-mirip dengan mobil golf, ya. Nah di situ mereka menunggu jamaah-jamaah yang akan berkunjung ke Masjid Kuba. Nah biayanya itu satu kali perjalanan itu 10 real, kemudian nanti akan balik lagi 10 real, berarti total 20 real. Silahkan Bapak Ibu menuju ke tempat tersebut, kemudian naik saja. Karena mereka itu biasanya menunggu sampai full, ya, sampai penuh, kemudian nanti di perjalanan akan dimintai biaya 10 real. Sesampainya di Masjid Kuba, area Masjid Kuba, ya, lapangan besar, banyak mobil-mobil seperti itu, silahkan Bapak dan Ibu turun kemudian menuju ke Masjid Kuba. Bila ya, masih punya wudhu, maksudnya wudhunya belum batal, silahkan langsung sholat. Tapi kalau umpama batal wudhunya, ya silahkan berwudhu kembali, karena memang disediakan tempatnya. Nah, di sini Abah jelaskan sedikit, ya, karena tempo hari ada jamaah Abah yang kehilangan handphone, kehilangan uang. Nah, pada saat Bapak dan Ibu ingin melaksanakan sholat, hanya saja umpama ingin berwudu karena batal umpamanya. Nah, di sini Abah ingatkan, ya, khususnya ibu-ibu, karena kemarin itu yang hilang tuh yang diambil HP dan uangnya itu ibu-ibu. Nah, usahakan barang berharga, HP dan uang supaya dimasukkan ke kaos dalam yang ada kantongnya supaya aman. Nah, kemudian tas lempang yang biasa dibawa oleh ibu-ibu atau bapak-bapak sama, ya, usahakan pada saat berwudu itu supaya tetap berada di depan. Jangan sampai ya diletakkan di belakang. Karena kemarin itu ada jamaah Abah pada saat akan berwudu, kemudian tasnya itu diselempangkan ke belakang. Nah, menurut ceritanya ada sekitar 2-3 orang yang pakai kudungan panjang mendekati, ternyata setelah berwudu, ya, uangnya, kemudian HP-nya semuanya hilang. Ya, seperti itulah, ya, hati-hati. Karena tempat wudunya itu insya Allah ya ngantri, ya, berdesakan penuh. Hati-hati itu, ya, Abah ingatkan seperti itu pada saat Bapak Ibu berada di Masjid Kuba. Baik itu pada saat berwudu maupun berada di sekitar Masjid Kuba. Supaya hati-hati barang berharga itu supaya betul-betul diamankan. Itu pesan Abah. Nah kemudian Abah akan menjelaskan, ya, mengenai pahalanya. Jadi Bapak dan Ibu tadi kan Abah sudah jelaskan, silahkan berkunjung ke Masjid Kuba, kemudian silahkan sholat di sana karena pahalanya luar biasa. Dijelaskan di dalam hadis An-Nasa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja hatta ya'tiya hadal masjid, Masjid Kuba, fa shalla fihi kana lahu adlu umrah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, ya, dari tempat hotel Bapak Ibu, menuju atau datang ke masjid, yaitu Masjid Kuba, kemudian sesampainya di Masjid Kuba, sholat, nah, maka pahalanya sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah umroh. Nah, itu polnya pahala bila seseorang itu sengaja datang untuk sholat di Masjid Kuba. Bahkan dijelaskan dalam hadis itu, ya, Nabi itu setiap hari Sabtu, ya, berkunjung ke Masjid Kuba, ya, untuk melaksanakan sholat di Masjid Kuba. Ya, jadi Masjid Kuba ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Silahkan disempat-sempatkan. Bahkan diperkuat lagi ada dalam hadis Ibnu Majah, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi suma'ata Masjid Kuba, fa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umrah. Ya. Barang siapa
yang sesuci di rumahnya. Maksudnya, barang siapa yang berwudu dari rumahnya, bersuci maksudnya, berwudu, kemudian dia mendatangi Masjid Quba. Selanjutnya, sampainya di Masjid Quba, dia melaksanakan sholat di dalamnya, maka pahalanya sebagaimana pahala umroh. Itu ya. Jadi, penjelasan dalam hadis Ibnu Majah seperti itu. Bahkan bila Bapak Ibu teliti, ada di samping Masjid Quba itu penjelasannya, ada hadisnya, ya, pakai bahasa Arab ya. Di situ ada penjelasannya agar Bapak Ibu memahami betul orang-orang yang berkunjung, ya, berziarah ke makam, ke Masjid Quba tersebut untuk melaksanakan sholat, karena pahalanya tadi sebagaimana orang yang umroh. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah pernah ke sana umpamanya, bolehkah besok-besoknya lagi saya datang ke sana karena umpama di Madinah ini cukup lama? Boleh, silahkan. Umpamanya setiap hari pagi-pagi lah umpamanya ya. Karena insya Allah pada saat waktu duha itu kan Bapak Ibu longgar. Ya silahkan menyempat-nyempatkan setelah sarapan, kemudian berwudu dari hotelnya, kemudian silahkan ya kalau ingin mandiri ya, silakan menuju ke pintu 310, ya, pintu gerbang Masjid Nabawi. Nah, dari situ nanti terlihat ada yang namanya Masjid Awan. Ya, Masjid Awan. Ya, itu tidak jauh ya, kurang lebih sekitar ya mungkin 30 meter. Kemudian di belakangnya itu tadi ada yang namanya tadi mobil-mobil warna putih ya, terlihat modelnya seperti losbak. Ya, silahkan naik saja. Ya. Jadi itu semua nanti akan menujunya ke Masjid Quba. Nah berikutnya pada saat Bapak Ibu sudah sholat di Masjid Quba, silahkan Bapak Ibu ke tempat yang awal tadi. Mereka nunggu dan mobilnya itu tidak harus sama dengan yang tadi pada saat berangkat. Yang mana saja yang kosong naik. Itu ya. Nanti di perjalanan insya Allah akan diminta 10 real. Itu ya. Nah ini pengalaman Abah itu ya, pada saat umroh tempo hari ya, ngajak jamaah-jamaahnya, yang paling nyaman itu adalah di waktu duha sambil suasananya sepi ya, kemudian mataharinya masya Allah ya. Nah, hanya saja Abah ingatkan ya supaya diniati karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala umroh tuh ya. Nah ini sedikit nasihat dari Abah, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Sedikit informasi Bapak Ibu, Abah ini mendapatkan info dari YouTube bahwa banyak ya jamaah-jamaah yang akan haji maupun ibadah umroh melihat video-video Abah, hanya saja belum diklik tulisan subscribe yang ada di kanan ya. Kalau Bapak Ibu lihat video Abah di HP itu kan ada tulisan subscribe. Silahkan diklik hanya sekali saja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah mengklik tulisan subscribe-nya itu sudah diklik, jangan diklik lagi, cukup sekali saja untuk selamanya. Ya, jangan umpama setiap lihat video Abah diklik lagi, ya. Jadi kliknya itu justru hanya sekali saja. Kalau tidak memahami, bisa menanyakan ke putra-putri Bapak Ibu, ya. Bilang saja saya ingin mengklik subscribe YouTube-nya Abah. Bagaimana ya yang benar umpamanya seperti itu. Karena kemarin ada yang salah. Ya, jadi setiap lihat video selalu dipijit terus tulisan subscribe-nya. Tidak seperti itu. Jadi hanya sekali untuk selamanya. Kemudian apabila ada tulisan atau gambar tangan jempol, silahkan boleh diklik. Itu tandanya berarti menyukai videonya. Itu seperti itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya video-video Abah ini ya tetap eksis di YouTube, bisa terus Abah memberikan nasihat-nasihat di YouTube, itu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Ingat, jangan lupa tulisan subscribe-nya diklik cukup sekali saja, ya. Silahkan diniatkan ya supaya lancar, Abah juga bisa lancar dalam mengajar di YouTube-nya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan haji tahun ini, ya Abah mendoakan supaya Allah memberikan sehat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Nah kemudian ini tidak kalah penting, nanti insya Allah setelah hajian selesai,
bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu akan dibuka ya, musim umroh. Bagi Bapak Ibu yang ada niatan umroh, alangkah baiknya sebelum umroh itu supaya berilmu terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Abah menyarankan ikut kelas. Namanya ikut kelas bimbingan umroh yang diselenggarakan oleh Abah. Yaitu melalui online Zoom. Nanti Abah ngajarnya melalui online Zoom, Bapak dan Ibu tinggal diam saja di rumah, tinggal lihat saja HP. Kemudian nanti dijelas-jelaskan, kemudian ada tanya jawab dan lain sebagainya. Setiap kelas itu insya Allah sekitar 20 orang. Nah, nanti caranya, kemudian waktu belajarnya nanti ada tanggal yang sudah ditentukan. Ya, insya Allah sebanyak 3 kali. 3 kali pertemuan, kemudian yang lebih utama lagi, Bapak Ibu akan diberikan buku pedoman. Ya, untuk dihafalkan doa-doanya, cara-caranya, ya, akan diberikan buku pedoman sebagai pegangan, ya, sehingga Bapak Ibu mudah untuk menghafalnya. Kemudian juga akan diberikan buku yang satu lagi, yaitu mengenai sholat-sholat sunnah. Ya, umpamanya nanti Abah akan ajarkan sholat tasbih yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi seperti apa. Kemudian sholat, umpamanya sholat hajat seperti apa, doanya seperti apa. Nanti selain akan diajarkan, akan diberikan bukunya buat pegangan. Dan apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan keilmuannya, berarti kan tinggal diamalkan. Tuh ya. Nah, sekalian untuk mengesahkan ya, keilmuan yang diberikan oleh Abah, sehingga Bapak Ibu di dalam mengamalkannya jadi sah. Tuh ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Begitu juga dengan orang yang haji. Maksudnya yang akan haji di tahun 2026. Jadi dari sekarang Abah sudah membuka pendaftaran bimbingan kelas haji. Ya, insya Allah nanti bisa ditanyakan ke Ibu Nur, ya, bagaimana teknisnya dan sebagainya. Ya, kalau untuk haji, insya Allah Abah mengajar itu sebanyak 5 kali. Akan mendapatkan buku tata cara ibadah haji, tata cara ibadah umroh, kemudian buku mengenai sholat-sholat dan lain sebagainya. Ya, jadi sebelum haji diusahakan supaya mendapatkan atau memiliki ilmunya. Ya, bahkan tadi yang penting tadi buku panduannya. Supaya apa? Supaya jauh-jauh hari Bapak Ibu sudah bisa menghafal, sehingga nanti pada saatnya ya hajian sudah bisa dipraktekkan. Tuh ya, silahkan hubungi saja Ibu Nur. Nah, kemudian mohon maaf satu lagi. Bagi Bapak Ibu yang ada niatan umroh, Abah sudah buatkan paket-paket umroh. Silahkan bisa dipilih dari mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober sudah tersedia. Ya, jadi sesuai dengan harganya. Jadi ada yang harganya bintang 5, ada yang harga bintang 3. Silahkan dipilih. Ya, hanya saja ya, yang dipastikan ya maksudnya insya Allah, karena memang di bulan Oktober ini merupakan jatah Abah untuk membimbing para jamaah umroh. Insya Allah Abah dan istri di bulan Oktober insya Allah akan membimbing langsung. Adapun insya Allah di bulan-bulan lainnya juga mudah-mudahan Abah bisa berkesempatan membimbing Bapak dan Ibu. Ya, akan diusahakan. Ya, selain Abah ngajar dan sebagainya, di bulan-bulan lain juga mudah-mudahan Abahnya berkesempatan. Karena kan gantian ya, rotasi ya, mudah-mudahan Abah tetap bisa bimbing Bapak Ibu ya di bulan-bulan lainnya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Sedikit informasi ya. Abah mendoakan mudah-mudahan cita-cita yang mulia ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatannya, memberikan semuanya ya, rezekinya, kesehatannya, waktunya dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, itu saja. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.